pun ngalami gitu masalah keuangan ya. Saudara, kira-kira dulu sebelum berapa belas, 20 tahun lalu lah ya, no, 15 tahun lalu gitu, sebelum saya kenal materi ini, saudara, saya pernah mengalami kekurangan. Saya pernah bekerja di pasar modal ya, di bagian keuangan juga ya, seperti saudara gini ya, mungkin di sekuler. Nah, sekarang saya jadi full timer. Nah, saudara, saya pernah mengalami kekurangan anak saya mau sekolah nggak punya tabungan. Padahal income saya cukup besar saat itu masuk. Tetapi besar pasak daripada tiang. Nggak pernah mikirin masa depan. Bagaimana nantinya aja. Happy go lucky aja. Terus saya percaya, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah rajin berdoa ke gereja, ya kan? Kok tetap kesulitan keuangan? Oh, rupanya saudara, ya, salah ngelola uang adalah penyebab kekurangan masalah keuangan, penyebab kemiskinan. Ya, hari ini saya mau katakan kepada saudara, ya, saya mau ajarkan prinsip mengelola keuangan ya, secara singkat ya dari Alkitab. Yang saya percaya kalau saudara ikuti betul-betul, saudara tidak akan kekurangan. Amin. Nah, kenapa orang bisa kekurangan? Hidupnya konsumtif. Gitu. Banyak yang saya konselingin, pasangan-pasangan, itu hidupnya konsumtif, besar pasak daripada tiang. Sampai kapanpun juga gak bakal bisa gitu ya. Bisa apa menabung atau berkelebihan, kecukupan. Kemudian ingin cepat kaya. Wah, ini dia kejebak judi, ya kan? Ada yang kejebak binary option, ya kan? Sampai rumahnya digadein, duit pinjamannya dipakai untuk ikutan binomo, ya kan? Investasi bodong karena ingin cepat kaya. Akhirnya kejeblos, habislah, miskin langsung. Ya, oke lah, hidup nggak konsumtif, nggak ingin cepat kaya, tapi males. Nah, ini problem juga, nggak cukup. Ya, tidak jadi pengelola yang baik, males, ada opportunity tidak diambil, males, takut terima tantangan, ya kan? Nah, ada juga yang oke, rajin, tapi nggak ada tabungan, nggak ada masa depan, nggak mikirin masa depan, ya. Terus tidak mengembalikan bagiannya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berperan? Anda sebagai pengelola yang tidak bertanggung jawab bisa. Janganlah kita menjadi yang demikian. Ya, yang paling parah saudara dililit utang. Waduh ya, kredit card apalagi, pinjol ilegal. Waduh bunganya luar biasa. Bukan cuma bunganya aja, nama baik kita rusak. Nah, kalau saudara lihat seperti itu, berarti keberhasilan dalam mengelola keuangan dalam dalam firman Tuhan dikatakan ya, mostly kebanyakan 80% perilaku kita, 20% pengetahuan. Ini confirm oleh seorang pakar keuangan Dave Ramsey, itu dia mengatakan keberhasilan seseorang bisa berhasil mengelola keuangan 80% perilaku, 20% pengetahuan. Ini confirm. Betul. Karena saya menemukan saudara orang-orang ya di gereja kami, kan saya jadi full timer ya. Ketika saya jadi full timer saya lihat waduh ini barang langka nih. Ada yang nggak ngerti ngitung bunga, ada yang nggak ngerti apa itu saham reksadana, nggak ngerti asuransi apalagi. Tetapi hidupnya nggak kekurangan. Dia bisa punya rumah ya atas nama dia, sertifikat lunas terbayar, dia punya motor dua, punya tabungan buat anaknya sekolah, hebat nggak tuh saudara? Ya dia nggak ngerti investasi, dia nggak kekurangan, tapi dia punya penguasaan diri yang baik, dipenuhi firman. Nah oleh sebab itu kita dalam mengelola keuangan pada dasar yang pertamanya sebelum saudara melangkah lebih jauh, kita mesti berubah paradigma kita dulu, mindset kita, ya. Kalau mindset kita berubah, cara kita memandang bagaimana gitu ya. Siapa saya ini? Saya ini anak Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita ini anak-anak Tuhan yang sudah dipindahkan dari zona kutuk ke zona berkat, di mana kita bisa melihat punya kekekalan, kehidupan kekal, dan kita didamaikan dengan Allah. Janji-janji Allah menempel sama kita semua, janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Terus firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, kamu minum. Tenang hidup kita. Ya kan? Nilai status kita berubah.
Kita bukan lagi membutuhkan barang-barang mewah untuk dapetin nilai diri kita. Memang kita butuh uang, bisa beli untuk membeli segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tuhan. Nah, ini berubah ya nilai-nilai dalam hidup kita. Ya, bahwa kita mengerti bahwa kita nanti punya kehidupan berikutnya. Wah, kita tahu kita mau jadi saluran berkat sekarang. Nah, itu akan merubah perilaku kita. Gitu. 80%-nya berubah tuh. Ini udah modal utama. Baru 20% pengetahuan. Ya, apa itu reksadana, apa itu saham, bagaimana ngitungnya, ya kan, investasi berapa lama, apa itu portfolio, diversifikasi. Ah, itu knowledge semua. Tapi knowledge juga nggak jaminan kalau 80%-nya tidak benar perilakunya. Nah, oleh sebab itu Tuhan selalu ingetin, yuk kita harus berpaut pandangan kita kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Matius 6 ayat 20-21 katakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita mengandalkan harta, hati kita di situ, kita akan menduakan Tuhan. Matius 6 ayat 24 katakan, Tuhan tidak mau diduakan, dia paling cemburu. Ya, oleh sebab itu dia sangat berperkara dengan uang dan harta. Buktinya apa? Ada 500 ayat mengenai iman, 500 ayat mengenai doa. Saudara lihat ada berapa tuh? 5 kali lipat ayat mengenai uang dan harta. Dia mau kita tidak terjerat. Dia mau kita diberkati, tetapi tetap mengandalkan dia. Ada seorang pendeta namanya Billy Graham, kalau saudara kenal ya, pendeta senior. Beliau mengatakan, sekarang udah almarhum, beliau mengatakan gini, kasih buku cek seseorang kepada saya lihat cara dia belanjain uangnya untuk apa aja. Saya bisa tahu hati dia ada di Tuhan atau di Mamon. Wow. Jadi saudara, ya, ngatur uang itu refleksi dari hubungan baik kita sama Tuhan. Kalau uang hal yang kecil itu kita bisa kalahkan, kita bisa atur dengan baik untuk kita, bukan kita untuk uang. Ya, saya percaya Anda tidak cinta uang. Anda bisa lebih cinta kepada Tuhan Yesus dan dia berkenan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau kita ya tetap ingat bahwa kita bukan pemilik. Kita ini dititipkan harta, kepintaran, skill, karir, ya, uang, apapun yang saudara kelola itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Ya, kasih kunci. Buktinya apa? Hagai 2 ayat 9 katakan, emas dan perak aku yang punya, kata Tuhan. Bukan kita yang punya. Ya, Mazmur 24 ayat 1 katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. 1 Tawarik 29 ayat 11-12 katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala-gala yang ada di langit dan di bumi Tuhan yang punya. Nah, kita nggak bisa klaim itu kita punya. Kalau semua itu bukan kita punya, kita nggak berhak menentukan penggunaannya. Tuhanlah yang berhak menentukan penggunaannya. Ada di Alkitab, saudara mesti ngapain dengan uang yang diberkati. Saudara harus melipat gandakan untuk jadi apa? Untuk jadi saluran berkat. Gitu. Ya, saudara tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan. Saudara tidak boleh diperhamba oleh uang. Dialah satu-satunya sumber. Nah, itu selalu diingatkan terus karena dia Tuhan mau kita jadi hamba yang setia, yang bisa dipercaya. Kalau tuannya ini pemiliknya setia, percaya sama kita, maka akan ditambahkan lebih lagi. Betul saudara ya? Jadi saudara, janganlah mengejar kekayaan. Kejarlah kepercayaan dari pemiliknya, yaitu Tuhan. Kekayaan adalah efek dari kesetiaan dan kejujuran dalam mengelola harta sesuai kehendak pemiliknya, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Nah, banyak orang sekarang, saudara, bilang gini, saya sudah ngatur, bagaimana ngatur uangnya? Nah, supaya nggak kekurangan. Ya, dia bawa ATM-nya
dia masukin ke mesin ATM terus dia lihat cash in, cash out, masih ada balance nggak, masih ada saldo nggak. Itu kasir. Kita harus jadi pengelola. Pengelola lebih dari sekedar kasir. Bagaimana pengelola itu? Ya, bedanya sama kasir. Kalau saudara pergi ke McDonald gitu ya, misalnya fast food, terus tanya, Mbak kasir, apakah harga cabai akan naik? Harga daging akan naik? Oh, EGP, saya nggak pikirin Pak, saya hanya terima order kasih kembalian. Kasir nggak pernah mikirin itu. Ya, tapi kalau kita tanya manajernya, ya lain dong ngomongnya kan. Oh iya betul, mau lebaran harga ayam akan naik, saya akan nyetok dulu. Oh lain ya, supaya nggak tekor gitu. Terus saya asuransikan outlet saya supaya kalau ada kebakaran bisa diganti. Saya udah mikirin pengembangannya, berapa staff yang saya butuhkan, buka sampai jam berapa. Oh itu semua pengelola. Kita harus lebih dari sekedar kasir, harus jadi pengelola keuangannya Tuhan. Nah, dalam mengelola ya, saya melihat banyak orang ya, kekurangan ya, bukan karena dia merencanakan untuk kekurangan atau merencanakan gagal dalam kehidupannya, enggak. Dia gagal membuat rencana. Nah, terkadang kita harus duduk suami istri kalau yang menikah ya, atau yang masih single juga nggak apa-apa. Mikirin, nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita mau ngapain sih? Anak kita mau sekolah di mana? Ya. Nah, saudara lihat ya, setiap manusia akan mengalami siklus keuangan yang seperti ini. Ya, yang hijau itu produktivitas. Lama-lama semakin menua dia akan makin menurun. Ya, pengeluaran terus meningkat dan tidak turun, dia cenderung flat di atas karena ada inflasi. Nah, Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini bicara mengenai hikmat untuk selalu mengingat bagaimana kita harus menggunakan waktu kita dalam 38 tahun nih, usia produktif nih, ya, untuk merealisasikan rencana Allah. Jangan salah putusan. Ya, kita harus tetap berdoa. Oleh sebab itu, dalam mengelola masa depan ini, ya supaya kita nggak kekurangan, kita harus punya anggaran. Ini yang paling penting kuncinya. Ya, bikin budget. Ya, budget itu ada arus kas masuk, ada arus kas keluar. Arus kas masuk bagian Tuhan. Arus kas keluar bagian manusia. Kenapa sih bagian Tuhan? Apakah kita nggak usah kerja? Enggak. Artinya, saudara kalau banting tulang, ya hidup saudara boros, tidak mengelola sesuai dengan amanah pemiliknya, yaitu Tuhan. Tuhan nggak berkati, susah di sini. Ini akan terhambat, gitu. Ya, akhirnya defisit. Tetapi kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan akan bekerja, memberikan roh kreativitas di sini. Ya, ayatnya katakan di 1 Korintus berapa tuh 2 ayat 9 dikatakan, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Nah, ini ada batasan-batasannya, saudara bisa lihat. Buatlah budget anggaran dalam hidup supaya saudara nggak kejebak kekurangan, ya, bulan per bulan. Contoh ya, ini misalnya ada seseorang nih yang bikin budgetnya, ini bulan Januari, ya bulan Januari. Nah, dia harapkan nanti dia akan dapat gaji 5 juta misalnya. Terus dapat keuntungan investasi 100.000, oke total 5 juta 100. Terus dia sudah rencanakan pengeluaran dia apa aja, saudara bisa lihat ya, arus kas keluar gitu. Ya, dia menabung, dia investasi menabung, itu yang saya stabiloin tuh. Nah, dia mikirin masa depan nih orang ini. Nah, kemudian realisasinya, kenyataannya setelah menjalani 1 bulan, yaitu bulan Januari, saudara catat lagi. Bagaimana nih? Oke, ternyata pemasukan dia dapat bonus nih, pendapatan lainnya 2 juta, jadi 7 juta. Tapi dia nggak hambur-hamburkan. Lihat deh, dia tabung lebih lagi. Karena tabungan yang sehat adalah minimum 10%. Gitu ya. Dia lebih daripada budget, nggak apa-apa, bagus. Nah, Februari dia bikin budget lagi.
5.100.000 ya, pengeluarannya seperti ini. Perhatikan di budget dia ya, untuk yang saya stabilo, biaya tetap untuk hidup dan biaya variabel hidup. Ya, biaya tetap hidup tuh sekolah, listrik, air, yang pasti untuk kehidupan. Tapi biaya variabel nggak harus jalan-jalan, ngafe, beli baju, yang kayak gitu. Nah, ternyata realisasinya di bulan Februari, ya, 7 juta dia dapat keuntungan investasi. Oke, di sini dia pakai. Tapi kali ini dia nggak perbesar tabungannya, saudara. Nah, karena dia dapat income lebih dari yang dia budgetin, gaya hidupnya mulai berubah. Saudara lihat tuh ya, yang tadinya biaya tetap itu dia budgetin 1.500.000, dia naik jadi 2.500.000. Mulai beraksi, mulai berubah gaya hidup. Ya kan? Dia mulai ngafe, wah mulai beli ini beli itu 2 juta. Akhirnya realisasinya dia kekurangan minus 540, dia ngutang pakai kredit card di sini. Ini yang bahaya, ya kan? Nah, tapi orang ini sadar, oh saya tidak boleh berhutang untuk konsumsi. Bagus nih, hutang adalah hutang, harus dilunasi, bahaya. Nah, dia bikin budget lagi di bulan Maret. Ya, 5.100.000 income. Nah, kali ini sudah dianggarkan tuh bayar hutang. Ya kan? Dia harus lunas karena dia nggak mau dililit dengan bunga. Ya, dia rela, dia rencanakan biaya hidup dia akan tekan yang variabel. Dia nggak ngafe, dia nggak beli apa-apa lagi dulu. Ya. Nah, realisasinya betul hanya 5 juta menurun ya dari yang dianggarkan. Lihat deh, dia tetap komit, dia lunasi hutangnya, bahkan dia gencet lagi biaya hidup variabelnya dia. Apa yang saya mau katakan dari budget ini? Pertama, satu, orang yang bikin budget dia bisa tahu segera apakah dia kekurangan atau dia kelebihan. Kalau tidak, dia nggak punya alarm gitu ya. Dengan budget dia bisa ada target tujuan hidup dia, tujuan keuangan dia. Ya, ini dia. Nah, yang ketiga, saudara harus ingat, jangan berubah gaya hidup saudara ketika income saudara mulai berubah. Jangan buru-buru deh. Ntar karena belum stabil. Gitu ya. Kebanyakan orang langsung berubah. Nah, saudara, kita dalam berbudget, dalam mengelola uang supaya bisa cukup ya, kita harus bisa bedain yang mana kebutuhan ya, yang mana gengsi. Ya kan? Di sebelah kiri tuh tas Hermes asli 300 juta, 350 juta harganya dari kulit buaya. Ya kan? Serah terimanya di Paris. Tapi yang sebelah kanan Hermes ada di Mangga 2, 350.000, sama-sama kulit buaya, modelnya kulit buaya, padahal bukan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau isinya hanya ya buat gadget, bedak, lipstik, dompet ya, cukuplah Hermes lah, betul nggak? Tapi bukan berarti kalau saudara mampu beli Hermes, nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai ngutang-ngutang ya demi gengsi. Waduh, karena nilai diri saudara adalah gambaran Tuhan. Ya, saudara diciptakan membawa gambaran Allah. Saudara berharga. You are diadopsi menjadi anak Allah yang bisa memanggil Tuhan Bapa. Berharga sekali. Tanpa barang mewah kita berharga. Oke. Nah, pengelola harta yang bijak harus dapat membedakan wants dan need dalam membuat anggaran. Ya, wants ya keinginan tuh nggak ada habisnya, akan menyeret Anda masuk dalam zona cinta uang. Tetapi needs, kebutuhan, menjadikan Anda orang yang selalu memiliki rasa cukup. Amin, saudara. Nah, seorang pengelola juga harus berinvestasi, menyiapkan masa depan ya. Tadi kita udah lihat siklus keuangan itu ya. Saya gagal dalam menyiapkan itu, saya mengalami kekurangan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang investasi? Ya, investasi Amsal 28 ayat 20 katakan, orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat jadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ingat, kita hamba harus bisa dipercaya sama Tuhan. Ya, jangan kejar kekayaan, jangan cepat mau jadi kaya. Dan yang Amsal 13 ayat 11 katakan investasi itu perlahan-lahan.
ya, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Investasi bukan jadiin kita ingin kaya mendadak, bukan, tetapi proses berjalan bersama Tuhan. Ya, kita berprofetik, menubuatkan itu. Nah, sekarang banyak pertanyaan gini. Apakah nabung berinvestasi satu tindakan tidak beriman? Gitu ya. Meragukan penyediaan Tuhan? Enggak, nabung berinvestasi bukanlah tidak beriman. Justru nabung berinvestasi bagian dari tindakan iman. Kenapa? Karena kita mau menjadi pengelola yang setia dan melipat gandakan talentanya. Ya, ada di ayat Matius 25, ya, ayat 14 sampai 30. Nanti saudara baca sendiri bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai hamba, 3 orang hamba yang mengelola talenta tuannya. Ya, yang kedua, menjadi saluran berkat buat sesama dan gereja Tuhan. Kalau saudara nggak kelola, bagaimana saudara mau jadi saluran berkat? Ya, saudara punya tanggung jawab untuk menuntaskan amanat agung. Penginjilan, ya, pelayanan, semua butuh uang. Ya, uang harus kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah, selain untuk menghidupi hidup kita. Yang ketiga, mengambil peran dalam rencana Allah seperti Yusuf untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa depan. Ya, ada maksudnya loh, saudara. Ya, cerita tentang Yusuf yang bisa mengelola dan menyisihkan 1/5 hasil panen dia yang berlimpah di selama 7 tahun untuk menyediakan makanan di masa kekeringan. Itu ada maksudnya. Jadi menabung, berinvestasi itu satu tindakan kebenaran. Amin. Nah, sekarang bagaimana saya mau menghindari penipuan investasi? Sekarang kan marak ya penipuan dengan robot trading gitu ya. Katanya udah nggak usah ngerti apa-apa, tinggal diem di rumah sambil masak, terutama ibu-ibu nih. Tinggal ngumpulin cuan. Gampang, robot yang bekerja karena robot tanpa emosi. Nggak gampang dipengaruhi. Buktinya robotnya tipuan. Aduh. Ya, yang pertama, saudara harus ingat ya, dalam saudara menghadapi investasi, ya, berdoa, minta tuntunan Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 13, ya, katakan biarlah kita dijauhkan dari segala cobaan, ya. Kita seperti doa Bapa kami, kita minta Tuhan tiap hari kita dilindungi oleh darah Yesus. Dan Yeremia 33 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, aku akan memberitahukanmu hal-hal yang kamu tidak ketahui. Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa kasih hikmat, pengetahuan. Ya kan? Tentu saudara harus mempelajari juga ya benda-benda investasi apa. Tapi nomor satu, saudara minta sama Tuhan, kasih tahu saya. Minta mentor Tuhan yang bisa dipercaya untuk dapat saya mengelola investasi saya. Yang kedua, waspadai investasi yang tidak ada aset sebagai landasannya. Nggak ada asetnya, cuma demand dan supply, cuma sentimen doang. Seperti apa? Cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya itu. Semua jatuh tuh sekarang. Ya, drop 50% lebih. Sayang kan, rugi gitu. Ya, fluktuasinya terlalu bergejolak, terlalu beresiko. Nah, terus skema Ponzi, skema piramida yang dipakai sama penipuan robot trading dan binary option tuh, ya, cuma putar-putar uang, gitu, dapat keuntungan 1% satu hari, bukan dari investasi, tetapi dari hasil-hasil dari piramidanya itu. Yang ketiga, hindari investasi yang menjanjikan hasil yang tinggi dan terus-menerus. Impossible, 1% satu hari nggak pernah rugi. Bohong. Ya, too good to be true. Yang keempat, hindari investasi yang tidak ada izinnya. Pengawasan dari OJK atau Bapepti. Kalau saudara punya investasi, buru-buru cek di websitenya OJK dan Bapepti. Ada nggak perusahaan investasinya terdaftar? Yang kelima, hindari investasi yang merupakan transaksi zero sum game. Nah, kayak binary option tuh, tebak-tebak. Ntar naik, ntar turun. Kalau tebakan bener, untung. Kalau salah, kalah. Zero sum game tuh, itu perjudian. Karena untuk ada pemenang, harus ada yang kalah. Untuk ada yang untung, harus ada yang rugi. Nggak bisa nahan. Ya, beda sama investasi.
Yang keenam, hindari investasi dengan hutang. Jangan saudara berhutang dengan investasi. Untuk investasi. Karena investasi itu kan ada resikonya. Ya, belum tentu untung. Panjang. Tapi kalau utang, bunganya sudah pasti dan ada jatuh temponya. Oke, saudara sebagai pengelola keuangan Tuhan, ya kita bertanggung jawab untuk mengembalikan bagian Tuhan, perpuluhan, dan menjadi saluran berkat. Ini kunci sebagai orang Kristen, ya, sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kita pasti memberikan yang terbaik. Juga sebagai penyembahan kepada Tuhan. Kita sembah bukan mamon, tapi kita sembah Tuhan. Karena kita sembah, kita menghadirkan persembahan kita yang terbaik. Ya, yang ketiga mendatangkan berkat. Ya. Ayatnya jelas, katakan di Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Ujilah aku, kata Tuhan, kalau engkau bawa perpuluhanmu untuk rumah Tuhan, apakah aku tidak akan bukakan tingkap-tingkap langit? Yang minta Tuhan loh, diuji Tuhan. Kalau Pak Rudi di sini yang bilang, ujilah Rudi, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Nah, saudara boleh tidak percaya, boleh ragu. Tetapi Tuhan sendiri, firman Tuhan mengatakan, ujilah aku akan singkirkan belalang pelahap, belalang pengerit. Tidak ada yang menghalangi berkat itu. Amin. Nah, yang terakhir saudara, senantiasa saudara lakukan financial check up. Ya, financial check up tuh bicara mengenai kesehatan keuangan, ya. Yang dibutuhkan adalah neraca keuangan kita, satu, yang kedua arus kas. Saya berharap teman-teman di sini sudah mengerti semua apa itu neraca, apa itu arus kas. Saya kasih contoh gini, ya, neraca keuangan keluarga ini per 31 Desember 2009 ada hartanya, ada hutang, dan ada kekayaan bersihnya. Nah, yang harus diperbesar adalah kekayaan bersihnya tuh. Semakin kita mendekati usia pensiun yang biru, ada orang yang memperbesar hutangnya terus. Aduh, jangan. Hutang harus habis, lunas terbayar. Gitu ya. Ini neraca. Yang kedua, arus kas. Kalau suami istri itu bekerja, ya, kita taruh income-nya berapa sih masing-masing. Gitu. Terus pengeluarannya berapa? Ditotalin ke kanan gini, lihat, ya, untuk bisa surplus harus arus kas keluarnya lebih kecil dari arus kas masuknya. Saya pernah kedatangan seorang ibu, dia bilang, Pak Rudi, saya sudah bayar perpuluhan, saya setia baca firman, saya berdoa, saya ke gereja, tapi saya kekurangan terus. Berapa biaya hidup ibu? Nggak tahu biaya hidupnya, tapi utang dulu. Terus kita jabarin, kita bikinin cash flow gini ya, sederhana. Baru ketahuan. Jadi income-nya cuma 5 juta, biaya hidupnya 7 juta. Saya katakan, ibu, sampai Tuhan Yesus datang, ya, 5 dikurang 7, tetap minus 2. Saya bilang, harus diperbaiki. Itu bagian manusia untuk ikat pinggang kita lebih ketat. Ya, hidup harus mencukupkan diri di situ. Nah, setelah kita punya neraca, kita punya arus kas, kita ukur, ya. Yang disebut sehat, keluarga harus punya dana darurat. Sebesar berapa? 3 sampai 6 bulan biaya hidup. Kalau biaya hidupnya yang tetap gitu ya. Yang tetap ya, jangan yang variabel. Variabel nggak usah dimasukin. Kalau biaya hidupnya misalnya 5 juta 1 bulan. Udah cukup punya di ATM 15 sampai 30 juta saja. Uang tunai di situ. Siap diambil kapan aja. Untuk apa sih? Untuk darurat. Kita udah ngalamin ada pandemi seperti itu. Income turun, ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa dagang. Ini menjadi makanan kita. Gitu. Sangat disayangkan, saudara. Menurut data dari OECD, rakyat Indonesia hanya punya dana darurat untuk 1 minggu hidup saja. Makanya nggak heran PPKM, PSP, PSBB, semua hanya 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu diperbarui lagi, direview lagi. Kalau sebulan nggak kuat, saudara. Gitu ya. Yang kedua, yang disebut sehat,
ya. Seseorang harus bisa menabung atau investasi rutin gitu. Minimum 10% dari income dia per bulan. Kalau income-nya 10 juta, ya paling enggak minimum 1 juta dia nabung deh tiap bulan. Untuk apa? Untuk anaknya sekolah ke, ya, untuk biaya masa tua dia, kita nggak tahu untuk beli rumah mungkin, ya DP. Nah, harus dilakukan, harus punya. Yang ketiga yang disebut sehat, ya, kalau bayar utangnya maksimum hanya 35% dari income per bulan. Ya, misalnya income per bulannya 10 juta. Udah, bayar pokok dan bunganya cicilan utang semua nggak lebih dari 3,5 juta saja. Kalau lebih kenapa? Bahaya. Kalau terjadi gejolak income seperti pandemi kemarin, saudara bisa gagal bayar. Kalau gagal bayar, waduh bahaya. Gitu ya, orang Kristen nggak boleh gagal bayar. Kita jadi budak dari orang yang menghutangi. Kita adalah anak raja, imamat yang rajani, beda ya. Saudara anak Tuhan tidak boleh gagal bayar. Nah, atau kalau utangnya kebanyakan saldonya dan punya dana darurat di sini yang berlebih-lebih dari 6 bulan, misalnya 12 bulan, ambil 6 bulannya, 6 bulan dari dana darurat dari biaya hidup itu, sisa kan tinggal 6 bulan mengendap di sini, ya kan? Lunasin utangnya, dipercepat gitu, supaya saudara maksimum hanya 35% saja. Gitu ya, saudara. Nah, demikian terima kasih saudara yang saya bisa bagikan dalam waktu yang singkat ini ya. 30 menit saya percaya saudara mendapatkan sesuatu. Nah, saya kembalikan kepada host jika ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak Rudi. Ya. Ada yang mau bertanya? Selamat siang, maaf saya lagi di luar. Saya dengar sekarang ada kata-kata perpuluhan, ada yang bilang boleh buat menjamu orang karena itu kasih. Kalau saya masih punya prinsip perpuluhan seperti biasa bahwa 1/10 itu mesti untuk gereja. Bagaimana Pak Rudi? Bagaimana Bu? Pertanyaannya tadi perpuluhannya jelas, tapi yang untuk Jadi Mm-mm. saya ada yang kasih tahu bahwa perpuluhan itu juga selain buat gereja juga bisa buat hal yang lain. Ada Mm-mm. versi yang untuk orang tua, ada yang versi untuk ini. Jadi saya kurang sependapat sama seseorang gitu. Ini Oke. sebetulnya bagaimana Ya, menyampaikannya? ya. Oke. Bayar perpuluhan prinsipnya kita mau melakukan firman, ya. Mau melakukan firman, kita mau memberikan yang terbaik, gitu ya. Nah, kalau mau neraktir orang, jadi saluran berkat lah ya gitu. Kita meneraktir orang ya, bawa orang tua kita nyenengin ya. Itu sebenarnya masuk di dalam kelompok yang diakonia gitu loh. Nah, ini saya yang praktekin ya Bu ya dalam hidup saya. Saya perpuluhan tetap saya perpuluhan ya, tapi neraktir nolong orang apalagi selama Covid itu keluar lagi dari bagian saya. Kenapa? Karena saya punya prinsip gini, Bu. Bayar perpuluhan, sebenarnya bukan bayar, Bu. Mengembalikan perpuluhan, itu belum ngasih apa-apa. Itu baru mengembalikan bagiannya Tuhan. Gitu. Haknya Tuhan. Gitu. Ya. Untuk apa perpuluhan di dalam gereja? Wah, itu udah urusan gereja deh. Kita tahu. Ya, untuk mengelola misi, untuk mengelola pelayanan, ya, memberikan diakonia kepada orang-orang miskin ada di situ tuh. Itu dana semua datangnya dari situ. Nah, jadi kalau Saya prinsip setuju saya, Pak. mm-mm, Maaf Pak, masalahnya ada hamba Tuhan yang menyampaikan berbeda. Bagaimana saya menjelaskan ke saudara saya ini? ya kalau menurut saya prinsipnya adalah jelas. Saya percaya di perjanjian lama pun adalah firman Tuhan yang berlaku bahwa bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Karena saat itu Nabi Maliaki pun menegur bangsa Israel yang melupakan bagian itu. Dan ada di 2 Korintus 9 ya dikatakan bahwa orang yang membawa
persembahan dengan sukacita, jangan paksa, Bu. Jangan kepaksa. Nah, hamba Tuhan itu kalau menurut saya nggak berani bilang salah atau benar, ya. Tetapi saya mempercayai bahwa perpuluhan itu harus kita kembalikan dan belum memberi apa-apa. Dan saya nggak kekurangan, Bu. Saya beberapa teman kesaksian banyak sekali gitu ya, yang ternyata memang Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, gitu loh, Bu. Ya, biarlah kita lakukan dengan iman gitu ya, dengan Ya, joyful. ya, baik Pak. Saya Ya, juga melakukan seperti itu. Terima kasih Pak. ya, terima kasih Bu Ida, Tuhan berkati. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Di kolom chat ada satu pertanyaan, Pak. Apakah Oke. perpuluhan dilakukan tidak sebulan sekali, misal 6 bulan sekali? Eh, itu nggak ada masalah, nggak ada yang ngatur gitu ya. Yang penting adalah memberikan yang terbaik ya bagian Tuhan. Kita yang tahu jujur-jujuran sama Tuhan. Apakah kalau dananya ada cukup ya, kalau kita nggak bawa ya kenapa kita nggak bawa sekarang gitu loh, kalau kita bisa bawa gitu ya ke gereja, kenapa harus ditunda dulu gitu. Oh, saya lipat gandakan dulu, investasikan. Ya, untuk Tuhan, Tuhan nggak mengharuskan kita melipat gandakan, bukan tugas kita gitu loh. Kalau bisa bawa ya bawa sekarang. Terima kasih. Apakah Ya. sudah menjawab, Bu Aryani, atau ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih. Apakah ada dari yang lainnya sebelum kita masuk ke pertanyaan di chat? Bila tidak, di chat ada lagi Pak yang bertanya, kenapa perpuluhan Pak? Kenapa harus perpuluhan? Iya. Oke, kenapa kita membayar kenapa kita mengembalikan perpuluhan gitu ya? Karena itu firman Tuhan. Gitu. Maaf Pak, Heeh, maksudnya kalau heeh, perpuluhan itu karena itu kan mengenai sejarah suku Israel gitu ya. Kalau betul. sekarang ini kan kita ya karena harus ada bagian Lewi gitu ya. Kalau sekarang di gereja itu antara jemaat dan gembala itu jangan-jangan 1:100 gitu. Itu tuh gimana Pak? Oke, Bapak nggak usah sebut perpuluhan juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak bawa persembahannya bagian Tuhan. Nggak usah sebut deh, gitu. Ya kan? Nggak usah sebut gitu. Tapi yang mau Tuhan mau adalah itu sebagai bukti bahwa kita mengembalikan dan tidak cinta uang gitu. Ya, kalau dibilang itu hanya punya suku Lewi dan hanya perjanjian lama, zaman Israel gitu ya. Abraham sudah melakukan persepuluhan. Nah, itu Bapak bisa lihat di situ. Dia bukan Lewi loh, gitu. Hanya bangsa Israel. Dia pakai perjanjian lama, ya Taurat situ. Tapi sudah Baik, berlaku. baik Pak. Itu prinsip memberi. Gitu ya Pak Martinus ya. Baik Pak. Waduh, luar biasa nih. Banyak nih pertanyaan mengenai perpuluhan. Ada lagi? Mungkin di chat kali ya, Bu Wayan ya. Ya. Apakah ada yang belum di chat, belum ada lagi Pak? Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Pak Rudi, saya mau bertanya Ya, mengenai Sandra. ya perpuluhan juga sih. Mm-mm. Menurut saya, tolong dikoreksi kalau saya salah. Kita itu perpuluhan itu dari income, misalnya kalau kita bekerja ya dari gaji yang kita dapat bulanan dari kantor. Nah, terkadang kan misalnya kita melakukan suatu usaha gitu, kita dapat bonus lagi. Nah, apakah bonus itu juga harus perpuluhan atau tidak? Itu aja Iya, sih. iya. Kan ada ayatnya kan apa namanya? Bawalah seluruh. Jadi 1/10 dari semua penghasilan kita. Muliakanlah Tuhan dengan segala penghasilanmu. Gitu. Terserah Ibu. Ibu nganggap itu penghasilan yang mau memuliakan Tuhan nggak? Gitu. Mau diikut sertakan nggak? Tapi prinsipnya saya mau mengajarkan, iya, apa yang Ibu napasi, hidupi, nikmati, sebenarnya itu Tuhan punya bagian.
gitu di dalam situ. Ya, makasih Pak. Pak, satu lagi Pak. Kalau Ya. misalnya untuk orang tua, misalnya orang tua yang memang udah lansia, Mm-mm. tentunya penghasilannya kan nggak ada dan itu Mm-mm. memang mereka kan dihidupi oleh anaknya. Terus Mm-mm. perpuluhan untuk mereka gimana Pak? Oke, kembali lagi kita harus hidupi prinsip memberi kepada Tuhan. Kita jangan kejebak dengan juklaknya gitu ya. Oh, kalau ini perpuluhan harus dari income gitu yang bulanan. Orang tua udah nggak dapat income bulanan dari anak, bukan dari perusahaan. Berarti nggak usah bayar. Nggak juga. Prinsipnya adalah korban memberi gitu kepada Tuhan. Nah, selayaknya kalau demikian prinsip ya tetap harus bayar meskipun dari anak gitu. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Sandra. Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Ya. Kalau nggak ada nanti saya mau tutup. Sebelum tutup saya mau doa buat saudara-saudara. Silakan Pak, boleh kita doa. Habis itu nanti ada pengumuman dan doa syafaat sebelum doa berkat ya dari Pak Rudi. Nanti doa berkat dari saya ya. Ya. Ya, oke. Yuk mari saudara angkat kedua belah tangan saudara, pejamkan mata. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini hamba-Mu boleh punya kesempatan membagikan kebenaran mengenai mengelola keuangan. Kami tidak mau salah di hadapan Tuhan. Kami mau benar, kami mau menjadi hamba yang setia, yang punya integritas, yang bisa dipercaya, sehingga Engkau bisa leluasa untuk menitipkan talentamu kepada kami untuk kami lipat gandakan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kami semuanya akan Tuhan cukupi. Anak sekolah kami, biaya masa depan kami, biaya rumah dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Kami akan tumbuh seperti pohon di tepi aliran air yang selalu hijau daunnya dan berbuah pada musimnya. Bapa, juga berkati tangan-tangan di tempat ini yang sudah mengangkat tangan. Kau urapi Tuhan, Kau perhitungkan kesungguhan hati anak-anak-Mu di tempat ini dalam melayani Tuhan, dalam menyembah Engkau. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Mbak Ambar untuk pengumuman dan Flora untuk doa syafaat sebelum ditutup oleh Pak Rudi. Mbak Ambar belum terdengar suaranya. Masih di mute Mbak Ambar. Oh, belum masih unmute. Masih mute. Oke. Mbak. Selamat siang. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berikut disampaikan pengumuman 1 doa siang online setiap hari Rabu jam 12.30. Bila ada pokok doa untuk didoakan atau ingin ikut doa siang, maka dapat menghubungi tim doa dan diakonia, yaitu Alis, Mutiara, Ambar, Evi, Ruth, dan Pardue. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi data jemaat, maka mohon mengisi Google Form untuk pendataan umat ultah jemaat. Isinya tidak akan disalahgunakan. Jika ada pertanyaan atau kendala, bisa menghubungi tim admin atau publikasi, yaitu Angel, Mega, Flora, Tongam, dan Bu Yuni. Yang ketiga, bila ada yang rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah Jumat, seperti pemusik, singer, doa syafaat, WL, maka dapat menghubungi tim ibadah, yaitu Justin, Mbak Regina, Haris, Hari, Mbak Sandra,
Niko dan Laura. Yang keempat, untuk ibadah Jumat minggu depan tanggal 20 Mei, pembicaranya adalah Bapak Pendeta Johan Lumendong. Yang kelima, kami sampaikan berita duka, kami dari panitia menyampaikan turut berduka atas berpulangnya Bapak Bona Sinaga, ayah dari saudara kita Raja Tongam Sinaga. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita juga bersuka cita kalau di bulan ini ya ada yang berulang tahun, yaitu saudara kita Darwin. Semoga panjang umur, sehat dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Untuk persembahan ibadah Jumat dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1020007394908 atas nama Yustiana Prasetyo _Regina W. Mulia. Kami juga mengucapkan selamat bergabung buat saudara Samuel yang pada siang ini boleh bergabung di ibadah CCMSC. Demikian pengumuman disampaikan. Terima kasih Mbak Amber. Terima Silakan kasih, Laura. Mbak Amber. Ya, mari kita bersatu dalam doa.